gangguan mental, dan emosional. Nah, dari video-video tersebut kita sudah tahu dampak dari era digital ini, terutama dampak negatifnya mengenai media sosial. Lalu bagaimana ya pendapat dan respon orang sekitar tentang era digital ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Ramaja. Kami dari Bapak Misda dari Kesatuan Satpam Polda Tasik Malaya. Baik Bapak, di sini kami akan mewawancara Bapak mengenai cara mengelola kesehatan mental di era digital. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak aware mengenai dampak sosial media terhadap kesehatan mental dari lingkungan? Tentu saja kita harus aware ya ke media sosial. Karena apa? Dunia yang berkembang saat ini tentunya di era digital, mau nggak mau kita harus mengikuti. Karena kalau tidak kita mengikuti digitalisasi, otomatis kita tertinggal. Tapi di samping itu kita sebagai remaja harus bijak menggunakannya. Karena media sosial itu atau era digital itu seperti pisau bermata dua. Kalau kita menggunakan dengan baik, bijak dan benar, itu bisa membuat kita lebih maju ke depan. Tapi kalau kita menggunakannya dengan disalahgunakan mungkin bisa berefek banyak gitu, negatifnya juga. Itu menurut saya. Baik, selanjutnya bagaimana Bapak melihat dampak penggunaan sosial media terhadap kesehatan mental? Dampak sosial media, dampaknya sebenarnya sama juga yang seperti yang tadi saya kasih tahu ya, saya jelasin. Dampaknya ke remaja, ke orang tua, baik ke anak-anak. Kalau seandainya kita menggunakannya dengan baik, dampaknya bisa positif gitu. Tapi kalau digunakan dengan yang hal-hal tidak baik, apalagi digunakan sama anak-anak remaja, yang contohnya anak sekolah SD, terus anak-anak SMP digunakan secara tidak baik dan benar, bisa berdampaknya banyak gitu, bisa berpengaruh ke kehidupan mental si anak tersebut, terus ke sosial mereka juga bisa berpengaruh. Nggak seperti anak-anak remaja pada umumnya, kan kebanyakan tuh anak-anak remaja yang udah main gadget atau main handphone tuh banyak yang apa ya disebutnya tuh, kalau ngamuk-ngamuk gitu tuh, apa namanya, seperti itu lah pokoknya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa bahwa medsos secara signifikan mempengaruhi hubungan sosial Bapak di kehidupan nyata? Ya bisa dikatakan seperti itu memang, karena untuk zaman sekarang ya, di era digitalisasi, di zaman modernisasi sekarang, kalau kita nggak menggunakan media sosial, otomatis kita tertinggal. Contohnya aja sekarang kita untuk nyari informasi gitu ya, untuk informasi aja kita sekarang gampang, lewat HP, lewat internet, semuanya ada di situ. Tapi kita juga harus hati-hati, karena setiap sumber juga harus tahu itu sumbernya dari mana-mana, yang belum tentu setiap sumber itu memberikan jawaban atau menjelaskan hal-hal yang benar. Ada sumber yang berupa hoax, dan itu juga kembali ke kitanya juga yang harus hati-hati. Untuk pertanyaan terakhir, dari kasus-kasus yang Bapak tahu, kira-kira kebanyakan mereka terdampak dari sosial media itu karena hal apa? Dampak dari media sosial ya, contohnya mungkin kita sekarang tuh kebanyakan dampak negatifnya dulu nih ya, untuk anak-anak remaja mulai dari anak kecil sampai dewasa, kebanyakan sekarang yang main game online game. Itu tuh udah kelihatan dampaknya, udah banyak lah korbannya juga kan, gara-gara main game online lupa waktu kan. Bahkan sekarang yang paling fatal itu dunia online itu yang judul-judul itu, kebanyakan korbannya juga tuh.
Tapi di sisi negatif, di sisi positifnya banyak yang membantu masyarakat. Contohnya yang kita UMKM, gitu kan. Sekarang berjualan dengan media sosial itu dampaknya juga bagus, dapat positif juga untuk masyarakat kita dan khususnya anak-anak, bahkan ya pengusaha-pengusaha juga banyak membantu. Mohon maaf, sebelumnya dengan Bapak siapa? Adi Suyatno. Ada gak sih Pak solusi biar siswa-siswa tuh menggunakan media sosial tuh benar gitu? Ada, ya, ada. Makanya di beberapa sekolah dimulai ditanamkan kegiatan internet positif, gitu. Jadi sejak awal dalam pembelajaran internet itu diberitahu terkait dengan norma dan etika yang berlaku dalam melakukan kegiatan di media sosial. Ada juga hukum positif yang mereka harus tahu. Misalkan ada undang-undang ITE yang kalau mereka melanggar, mereka bisa dikenakan pasal pidana, ya, gitu. Kalau misalkan mereka menyebarkan hoax atau berita bohong, mengunggah sesuatu yang tanpa seizin pemiliknya, misalkan gambar, gitu kan, yang kita tidak sadar, atau mengunggah informasi yang sifatnya rahasia atau sensitif yang berkaitan dengan sara, ya, suku, agama, ras, dan Dari kasus-kasus yang beredar tuh Pak, menurut Bapak kebanyakan itu tuh kasusnya dari apa? rata-rata mereka tidak memfilter informasi yang diterima. Makanya harusnya kalau di komputer tuh ada yang namanya firewall, gitu ya, tembok api yang membakar informasi atau hal-hal buruk dibakar. Nah, di kita harusnya ditanamkan pada setiap individu ada firewall dalam dirinya, gitu, sehingga pada saat ada informasi yang tidak benar atau tidak sesuai itu mereka tolak atau dibakar lah. Tapi kan melewati tembok api. Ditambahkan sedikit ya, ada itu jadi kemudahan, tapi bisa jadi bumerang. Misalkan tadi kan dijelaskan mereka mudah dapat literasi, ya, gampang. Mereka bisa membuat soal-soal, bahkan karya tulis, gitu kan, bahkan skripsi, gitu, yang pakai ChatGPT atau AI, gitu kan, yang mereka niru, gitu kan. Tapi untungnya sekarang kan ada aplikasi juga yang bisa mengecek, gitu kan, apakah ini plagiat atau tidak. Jadi contohnya, tapi kan untuk skala siswa yang sifatnya belum online kan, mereka bisa saja mengerjakan tugas dengan ChatGPT, gitu kan. Mudah banget, tinggal ngomong aja, kasih clue-nya, mereka nggak dapat hasilnya. Ini jeleknya seperti itu. Bapak sekolah ini tuh udah nerapin apa aja sih tentang era digital itu? Seperti yang di awal dijelaskan tadi, dimulai dengan belajar menerapkan internet positif. Jadi kegiatan berinternet yang positif, mulai dari mereka melakukan surfing, berselancar di internet, ya, yang kadang ya mungkin ada beberapa istilah, ada deep web yang situs-situs terlarang, yang misalkan penjualan narkoba atau penjualan senjata api ilegal, gitu kan. Contoh tentunya situs-situs yang tidak layak lah, atau yang terkait dengan kekerasan, pornografi, gitu kan. Makanya di sekolah ini diajarkan hal-hal seperti itu, mulai dari bukan hanya pelajaran informatika, tapi juga mulai pada saat mereka ditanamkan pelajaran budi pekerti dan pendidikan agama. Di situ ditanamkan, karena filter utama itu ya di personalnya. Kalau dibatasi di internetnya, pasti ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Kayak nyontek aja kan, walaupun menggunakan aplikasi yang tidak bisa nyontek lah, tidak bisa buka aplikasi lain, tidak bisa buka Google, tapi kan ada aja aplikasi pihak ketiga yang membuat itu bisa dilakukan, ya. Contohnya tidak usah disampaikan, ya, nanti malah tersebar. Jadi mulai dari penanaman personalnya sendiri di pelajaran di pekerjaan agama, ya, dan di kegiatan eskulnya juga mereka diajarkan supaya lebih ke kegiatan yang positif yang menunjang proses pembelajaran.
Mengelola kesehatan mental di era digital berarti kita harus menggunakan teknologi dengan bijak dan seimbang. Pertama, penting untuk membatasi waktu penggunaan media sosial agar tidak berlebihan, sehingga kita punya waktu untuk istirahat dan melakukan aktivitas offline seperti olahraga atau bersosialisasi langsung. Yang kedua, kita perlu sadar akan dampak emosional dari konten yang kita lihat. Misalnya, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain atau terjadi dalam komentar negatif. Ketiga, menjaga komunikasi terbuka dengan keluarga atau teman sangat membantu untuk berbagi perasaan dan mendapatkan dukungan. Terakhir, jika merasa tertekan atau cemas berlebihan, jangan ragu mencari bantuan profesional. Dengan cara kita bisa menjaga kesehatan mental tetap stabil di tengah derasnya dunia digital. Baik, setelah melihat pendapat dari orang-orang sekitar mengenai era digital, kita menyimpulkan bahwa kesehatan mental di era digital memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dengan literasi digital, pengaturan waktu layar, dan dukungan emosional. Kita dapat memanfaatkan teknologi digital secara positif tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis. Peran aktif orang tua, guru, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental anak di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat menikmati manfaat era digital tanpa mengorbankan kesejahteraan psikologis mereka.